Dadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini kami wabarakatuh. akan mempresentasikan hasil laporan observasi kurikulum dan buku teks di SMA Negeri 16 Semarang. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kenangasari dengan NIM akhir 017 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kandisa Nimatu Soleha dengan NIM akhir 023. Langsung ke pembahasan. Yang pertama di sini ada gambaran umum SMA Negeri 16 Semarang yang akan dibacakan oleh saya. SMA Negeri 16 Semarang yang merupakan sekolah menengah atas negeri yang berlokasi di Jalan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. SMA Negeri 16 Semarang sudah terakreditasi A. Terdapat dua kurikulum yang digunakan di SMA ini, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. SMA 16 Semarang ini dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Ibu Sri Wahyuni. Secara keseluruhan terdapat 639 peserta didik di SMA Negeri 16 Semarang ini. Untuk kelas 10 sendiri terdapat 216 siswa, kemudian kelas 11 terdapat 213 siswa, dan kelas 12 terdapat 210 siswa. Kemudian untuk kondisi infrastruktur di sekolah ini cukup baik dan lengkap. Di dalam kelas sudah dilengkapi dengan LCD meskipun beberapa kabelnya rusak, namun kebanyakan LCD masih dalam kondisi yang baik. Kondisi kelas sudah dilengkapi dengan kipas angin, whiteboard, tempat duduk, dan juga meja yang cukup. Terdapat pula lab komputer untuk pembelajaran dan perpustakaan. Selanjutnya yaitu profil guru kurikulum di SMA Negeri 16 Semarang. Guru yang kami wawancarai yaitu bernama Bapak Sunano. Beliau merupakan wakil kurikulum di SMA Negeri 16 Semarang dan mengajar sebagai guru matematika. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum Negeri 16 Semarang. Terdapat dua kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 16 Semarang, yaitu kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan 11, dan kurikulum 2013 untuk kelas 12. Kemudian pengimplementasian kurikulum untuk kelas yang menggunakan kurikulum 2013 masih terdapat pembagian mata pelajaran antara IPA dan IPS. Namun untuk kelas 10 dan 12 yang telah beralih ke kurikulum Merdeka konsepnya sedikit berbeda. Tidak ada lagi pembagian antara IPA dan IPS, melainkan siswa memiliki kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan tujuan mereka. Ini berarti siswa tidak lagi dijuruskan ke mata pelajaran IPA maupun IPS, melainkan mereka dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu pemanfaatan buku teks dan sumber belajar alternatif. Pemanfaatan buku teks yang disediakan oleh sekolah berupa buku paket yang harus digunakan oleh siswa. Namun dalam penggunaannya kurang maksimal. Meskipun buku teks tersebut sudah dibagikan kepada siswa, namun seringkali buku teks tersebut kurang digunakan secara luas dan sesuai dengan lingkungannya. Lebih sering buku teks tersebut ditinggalkan di sekolah atau di laci meja oleh peserta didik dengan alasan berat, dan mereka lebih memilih menggunakan handphone. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli buku teks, dan buku tersebut harus tetap dipinjamkan kepada siswa walaupun jarang digunakan. Selanjutnya, untuk karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di SMA Negeri 16 Semarang ini cukup bervariasi. Mereka berasal dari sekitar sini seperti Mandunggal Jati, Pedurungan, Pucang Gading, Tembalang, Sampangan, dan sekitarnya. Namun ada juga siswa yang datang dari daerah lain seperti Kendal, Kalimun Selatan, dan sekitarnya. Kemudian SMA Negeri 16 Semarang ini kemampuan kompetensinya beragam. Tapi jika dipukul rata-rata, banyak juga pendatang, terutama dari perumahan seperti Berendam Bali dan Taman Bunga.
Selain itu, peserta didik memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda termasuk dalam bidang akademik maupun non-akademik. Tingkat motivasi belajar peserta didik pun bervariasi. Terdapat beberapa peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, di sisi lain terdapat pula peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang rendah, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi dan pencapaian mereka dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu model pembelajaran pendukung kurikulum yang akan dibacakan oleh Hanitsa. Baik, saya akan sedikit membacakan mengenai model pembelajaran pendukung kurikulum yang ada di SMA Negeri 16 Semarang. Model pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 16 Semarang ini dalam mendukung kurikulum tergantung pada masing-masing guru mata pelajaran dan juga menyesuaikan materi yang akan diajarkan pada saat itu. Akan tetapi, secara umum, guru-guru di SMA Negeri 16 Semarang ini melakukan pembelajaran dengan berpusat pada peserta didiknya, atau disebut juga dengan Student Centered Learning atau SCL. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau SCL ini didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang berubah dari yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada pembelajaran atau berpusat pada peserta didiknya. Guru diberikan peran sebagai fasilitator dalam model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau SCL ini. Dalam hal ini, guru dapat memfasilitasi proses pembelajarannya. Pembelajaran yang memposisikan guru sebagai sekutu atau pendamping siswa dalam proses pembelajaran, artinya guru dapat membantu siswa agar merasa tenang dalam proses pembelajaran berlangsung, sehingga mereka merasa berani untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Dalam hal ini, peserta didik SMA Negeri 16 Semarang dapat mencari sumber-sumber belajar yang tersedia di internet, seperti yang telah dikatakan oleh Pak Sunarno. Setelahnya, peserta didik dapat mempresentasikan hasil-hasil yang telah diperoleh di depan kelas. Next. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran pendukung kurikulum. Baik, selanjutnya ada metode pembelajaran pendukung kurikulum. Metode yang digunakan untuk mendukung kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 16 Semarang juga tergantung pada guru masing-masing mata pelajaran di sana. Guru juga akan menyesuaikan pada materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Apakah akan menggunakan metode diskusi kelompok atau menggunakan proyek-proyek dalam pembelajaran atau juga dengan menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran. Guru juga dapat menggabungkan antara metode yang satu dengan yang lainnya agar pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Next. Selanjutnya ada media pembelajaran pendukung kurikulum. Baik, selanjutnya itu ada media pembelajaran pendukung kurikulum. Ada beberapa penggunaan media dalam pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 16 Semarang. Sebagai contoh itu adalah pembelajaran sejarah dengan menggunakan media pembelajaran seperti miniatur candi, miniatur arca, globe, peta, dan masih banyak lagi. Nah, contoh lain ini adalah pada mata pelajaran kimia, di mana praktik dilaksanakan ada di lab, dan banyak menggunakan cairan-cairan kimia tertentu dan alat-alat yang sudah tersedia di lab SMA Negeri 16 Semarang untuk menunjang pembelajaran mata pelajaran kimia tersebut. Dalam pembelajaran juga lebih sering menggunakan media pembelajaran berupa PPT yang menarik, agar pembelajaran tidak terasa membosankan, dan yang dibuat berdasarkan kreativitas dari peserta didiknya. Next. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Kemudian untuk asesmen pembelajaran ini yang digunakan di SMA Negeri 16 Semarang ada tergantung juga pada masing-masing guru mata pelajaran di sana. Pengambilan nilai ini bisa dilakukan dengan menggunakan website yang tersedia di internet, seperti dengan menggunakan Google Form, Quizzes, dan masih banyak lagi. Yang nantinya hasil dari pengambilan nilai tersebut harus disetorkan kepada pihak kurikulum untuk kemudian dimasukkan ke rapor pendidikan siswa. Selain itu, ada juga OSN yang diadakan oleh pemerintah di mana nantinya diambil 5 siswa berprestasi saja untuk mengikuti OSN tersebut. Next. Kemudian yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dalam implementasi kurikulum dan buku teks di SMA Negeri 16 Semarang. Baik, yang kemudian ada kelebihan dan kekurangan dalam implementasi kurikulum dan buku teks di sekolah atau di SMA Negeri 16 Semarang. Kelebihan penggunaan kurikulum di SMA Negeri 16 Semarang adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana guru berperan sebagai fasilitator, yaitu untuk mendorong keterlibatan siswa dalam aktivitas mental dan fisik yang lebih besar, dan mengubah paradigma pengajaran dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Peran fasilitasi guru atau guru sebagai fasilitator ini
secara positif memengaruhi efektivitas pembelajaran siswa, meningkatkan motivasi siswa, dan juga menjamin keberhasilan proses pembelajaran. Namun, kelemahannya terletak pada keberadaan perlakuan terhadap peserta didik kepada setiap peserta didik karena adanya perbedaan dalam kurikulum yang digunakan. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi guru dalam memberikan perlakuan yang sesuai dalam satu kelas yang sama. Penggunaan buku teks juga memiliki kelemahan di mana banyak peserta didik yang tidak menggunakan buku teks dengan baik atau bahkan meninggalkannya di laci meja kelas. Selain itu, jumlah buku teks yang tersedia di SMA Negeri 16 Semarang ini juga belum mencukupi kebutuhan semua peserta didik, jadi ada beberapa peserta didik yang tidak mendapatkan atau tidak kebagian buku teksnya. Seperti itu. Next. Baik. Baik, itu tadi pemaparan hasil observasi kami mengenai kurikulum dan buku teks di SMA Negeri 16 Semarang. Kemudian di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan observasi mengenai implementasi kurikulum dan buku teks di SMA Negeri 16 Semarang, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengimplementasiannya, SMA Negeri 16 Semarang ini menggunakan dua kurikulum untuk kelas 10 dan kelas 11 menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Buku teks dan sumber belajar alternatif digunakan dengan baik di SMA Negeri 16 Semarang. Akan tetapi ada beberapa peserta didik yang tidak memanfaatkan buku teks dengan maksimal. Beberapa peserta didik memilih untuk meninggalkan buku teks di laci meja. Mereka lebih memilih sumber belajar yang tersedia di internet sehingga mereka dapat mengakses dengan handphone yang mereka miliki. Model, metode, dan media yang digunakan dalam pembelajaran untuk mendukung kurikulum SMA Negeri 16 Semarang tergantung pada masing-masing guru mata pelajaran dan menyesuaikan materi yang diajarkan. Model yang umum digunakan guru-guru di SMA Negeri 16 Semarang ketika melaksanakan pembelajaran yaitu dengan berpusat pada peserta didiknya, atau disebut juga dengan Student Center Learning. Di sini guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan metode diskusi kelompok, penyelesaian masalah, atau dengan menghasilkan proyek pada akhir pembelajaran. Sedangkan untuk media, ada beberapa yang disediakan sekolah seperti alat-alat praktik kimia, di lab kimia, miniatur-miniatur candi, arca, dan lainnya, serta menggunakan BPT kreatif dan buatan peserta didik. Asesmen yang digunakan juga tergantung pada masing-masing guru mata pelajaran di SMA Negeri 16 Semarang. Ada yang menggunakan Google Form, Quizzes, ada juga dengan tulis tangan. Kelebihan penggunaan kurikulum di SMA Negeri 16 Semarang adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Dengan hal ini, maka peserta didik akan dilatih untuk menjadi lebih kritis dan juga menjadi lebih kreatif. Sedangkan untuk kelemahan, guru masih merasa kesulitan ketika mengajar dalam satu kelas karena dengan menggunakan kurikulum Merdeka, ada perbedaan dalam perlakuan untuk setiap peserta didik, tidak boleh disamaratakan. Hal itu yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 yang menjadi salah satu kesulitan yang dialami guru di SMA Negeri 16 Semarang ini. Selanjutnya, saran. Berdasarkan observasi yang dilakukan Waktunya tinggal sedikit buat recordnya. Next, langsung next saja. Kemudian ini ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk membantu mengerjakan laporan kami. Sekian presentasi dari saya dan Hadisa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.